Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Hari ini kita akan bahas materi bab terakhir, yaitu tentang evaluasi tata kelola administrasi kepegawaian. Langsung aja kita mulai yuk. Evaluasi merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kinerja yang telah ditetapkan, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Ruang lingkup evaluasi. A. Evaluasi terhadap proses dititik beratkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak. B. Evaluasi terhadap masukan atau input meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, sumber dana, tenaga, dan sarana. C. Evaluasi terhadap dampak atau impact mencakup pengaruh yang timbul dari program yang dilaksanakan. D. Evaluasi terhadap keluaran atau output adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai. Jenis-jenis evaluasi. A. Evaluasi sumatif, yaitu memberikan pernyataan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program berjalan. B. Evaluasi dampak program, yaitu menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasaran. C. Evaluasi hasil, yaitu nilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu. D. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program sesuai dengan masalah atau kebutuhan masyarakat. E. Evaluasi proses adalah proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. Tujuan evaluasi. A. Memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemampuan target yang direncanakan. B. Sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang. C. Memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen saat ini serta di masa yang akan datang. Pengelolaan administrasi kepegawaian. A. Biodata pegawai. Biodata pegawai berisikan data-data pegawai yang di dalamnya berisi nama, alamat, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, sampai pendidikan terakhir. B. Sejarah kepangkatan atau jabatan. Berisikan data tentang guru atau pegawai dan apakah seorang guru tersebut pernah mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan. C. Sejarah pendidikan formal, yaitu data tentang pendidikan terakhir yang pernah dilakukan atau diikuti. D. Sejarah kepangkatan perjenjangan, yaitu data mengenai apakah guru tersebut pernah mendapatkan referensi untuk melanjutkan pendidikan perjenjangan dari sekolah, pemerintah provinsi, atau kabupaten, dan gelar apa yang ingin diraih oleh guru tersebut. E. Penggunaan fasilitas. Pada bagian ini berisi mengenai fasilitas kantor apa saja yang digunakan dan dibutuhkan pegawai secara personal. F. Daftar keluarga. Daftar ini berisikan tentang daftar orang-orang yang masih dalam satu famili dengan pegawai. G. Sejarah hukuman dan penghargaan yang diperoleh. Semua rekam jejak mengenai hukuman maupun penghargaan yang diperoleh pegawai juga akan dicatat. Dan hal tersebut sudah menjadi satu bagian dengan pengelolaan administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian. A. Fungsi umum administrasi kepegawaian. 1. Pengarahan pegawai. Terdapat banyak teori dan keyakinan tentang apa yang memotivasi pegawai. Secara keseluruhan, tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi organisasi untuk sampai pada kebijakan dan pendekatan yang akan memuaskan semua pegawai. 2. Pengorganisasian pegawai, yaitu suatu langkah untuk menerapkan, menggolongkan, dan mengatur macam-macam kegiatan yang dipandang perlu
penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. 3. Pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. 4. Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. B. Fungsi teknis administrasi kepegawaian terdiri atas 1. Fungsi manajerial, yaitu berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran atau mental meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. 2. Fungsi operatif atau teknis, yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Dan materinya udah selesai, jangan lupa like, absen di kolom komentar, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.